Iya, tentang manajemen konflik. Artinya pembahasan-pembahasan sebelumnya sudah mengantarkan kepada pernikahan. Dari awal bagaimana ta'aruf yang syar'i, terus bagaimana khitbah yang syar'i, bagaimana kemudian pernikahan yang syar'i, sampai setelah menikah biasanya ada masalah. Ini yang perlu dipersiapkan, perlu dipelajarin. Kenapa? Karena banyak orang yang menikah dalam bayangan dia itu hanya manisnya pernikahan. Enak pokoknya nikah itu, Masya Allah. Sampai ada yang mengatakan sama ana, ya ternyata enaknya nikah itu cuma 5%. Sisanya enak sekali. Dia hanya memikirkan manisnya pernikahan. Nah, pernikahan itu sesuatu yang indah, tapi di dalam sana, Masya Allah, ada sesuatu yang perlu kita ketahui, jemaah. Ana minta, mana panitia? Baik, Rehan. Minta tolong, di kursi tengah itu di bawah ada kresek isinya buah, buah itu kayak salak. Bawa ke sini. Nah. Ana makan buah, jamaah. Yang buah itu ana sampaikan kepada teman-teman, buah ini buah kehidupan. Hidup itu nggak semuanya manis, nggak semuanya isinya senyuman dan tertawa, gembira terus nggak ada. Isi kehidupan itu kadangkala ada yang celok, kecut, ya Allah, dah enak. Nah, ada yang sepet, tapi ada yang manis. Namun sepet, pahit, kecut, inilah yang menjadikan manis itu indah. Kalau antum tidak pernah merasakan pahitnya hidup ini, maka antum tidak akan pernah bersyukur dengan manisnya yang antum merasakan. Allah menciptakan itu agar kita tahu, agar kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Sehingga tatkala orang menikah, awalnya mungkin dia merasakan, ya Allah enak sekali Ustaz ya, pergi bulan madu. Kemana bulan madunya? Alhamdulillah Ustaz, ana bulan madu. Antum sudah nikah? Kira-kira kalau nikah mau bulan madu kemana? Di rumah. Kenapa kok di rumah? Mafi fulus. Karena orang madu mafi fulus saja. Kenapa nggak ingin bulan madu ke tempat yang zen? Sama aja. Sama aja buat antum. Nah, antum belum? Iya belum, sama belum nikah. Pertanyaannya sama belum nikah. Yang anda tanyakan kalau antum menikah nanti mau bulan madu kemana? Di rumah saja, Masya Allah. Ini orang-orang yang antum mungkin ke pantai. Ke pantai. Panas kok di pantai. Kalau yang sudah menikah ini, Masya Allah, antum sudah nikah? Alhamdulillah. Waktu itu bulan madunya kemana? Sama di rumah. Oh di rumah aja seperti itu ya. Masya Allah. Kalau antum? Di rumah. Sama. Masya Allah. Kenapa di rumah? Kenapa? Kan ada sebabnya. Dua ahsan di rumah. Ada yang sebabnya dua tandi PC. Entar kemana aja? Hah? Tandi PC itu. Mau di PC entar kemana biasa? Mudik ke Madura. Mudik ke Madura. Baik jemaah. Nah, tak. Baik, sebelum kita berbincang tentang bagaimana memanage konflik, kita harus paham dulu bahwasanya Allah menciptakan kehidupan ini memang jazakallah khair.
Ada buah ini jemaah. Coba antum pilih satu yang bujangan, satu yang udah nikah. Antum kasih buah itu satu. Satu-satu. Ya itu kayaknya rusak ini. Nah, Langsung ya, Ustaz? langsung antum pilih. Masya Allah, yang udah menikah, Masya Allah. Coba dibuka, awas hati-hati bukanya, agak keras kulitnya. Ini namanya buah kehidupan. Ini dari Pangkal Pinang. Ya, bismillah. Thank you. Lihat, antum lihat yang minum. Nah, kira-kira hidup kayak gitu enggak, Mas? Nah, ya antum lihat ini jemaah. Lihat yang satu ini. Nah, bismillah, baca bismillah antum. Terpaksa antum coba dirasakan lah. Lama-kelamaan enak insyaallah. Antum belum nikah. Kira-kira pernikahan antum itu kayak gitu nanti. Kita harus mempersiapkan diri ya, Mam. Nah, lama-kelamaan enak kan? Iya. Terus akhirnya antum lanjutkan, jangan berhenti. Apa antum mau cerai ketika ada masalah dalam rumah? Antum ada buang Ustaz, cari yang lainnya Ustaz. Yang lainnya kayak gitu. Antum mau cari perempuan lain, pada enggak gitu. Kata Rasulullah SAW, khuliqatil mar'a min dhila. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Mau ganti yang mana pakun. Maka tugas kita adalah bagaimana kehidupan ini kita jalani. Jangan dipikir rumah tangga Nabi SAW itu nggak ada masalah, jemaah. Pernah piring itu pecah di rumah Nabi SAW. Pernah istri Nabi itu ribut di depan Nabi SAW. Pernah Fatimah itu dikirim sama satu kelompok istri Nabi. Anda pernah ceritakan istri Nabi itu terbagi menjadi dua kelompok. Yang satu di bawah pimpinannya Aisyah, yang satu di bawah pimpinannya Ummu Salamah. Itu yang di bawah pimpinan Ummu Salamah itu udah gak kuat. Mereka menuntut keadilan. Padahal Nabi sudah adil sama mereka sallallahu alaihi wasallam. Keadilan yang mereka tuntut itu, ini banyak orang, para sahabat Nabi itu, kalau mau kasih hadiah kepada Nabi SAW, nunggu Nabi bermalam di rumahnya Aisyah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jazakallah khair. Nah, kadang-kala dalam kehidupan itu kita mencium aroma yang wangi, tapi tidak lama. Ini berapa abid dah? 1 jam? 5 menit ada ya Pak. Nah, artinya seperti itu. Itu Nabi minta menuntut agar Nabi SAW menyuruh kepada para sahabat kalau mau kasih hadiah jangan nunggu di rumahnya Aisyah. Nabi nggak bisa mengatakan itu kepada para sahabat. Dan mereka menuntut kepada Nabi SAW agar mencintai semua istrinya sama. Nggak mungkin. Urusannya urusan hati. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan kepada Allah, "Hadza qismi fima amlik." Ya Allah, ini pembagianku ya Allah yang bisa aku lakukan. Fala talumni fima tamlik wala amlik. Jangan engkau mencelaku ya Allah atas sesuatu yang aku tidak miliki dan itu dimiliki oleh engkau. Urusan hati. Akhirnya mereka kirim Fatimah. Fatimah sempat minta kepada Nabi SAW, mengatakan istri-istrimu menuntut keadilan dalam urusannya. Bintu Abi Quhafa. Mereka tidak mengatakan bintu Abi Bakar, enggak. Dinisbatkan kepada kakeknya, anaknya Abu Quhafa. Kemudian Fatimah gagal. Dikirim lagi Zainab bintu Jahash. Allahu Akbar.
Zainab itu datang ke rumah Nabi SAW, itu dimaki-maki Aisyah. Aisyah diem aja, nggak jawab. Dia hendak melihat apakah Nabi memberikan izin untuk menjawab atau tidak. Ketika dilihat ada isyarat boleh jawab, dijawab sama Aisyah. Sampai Zainab kering lisannya, nggak bisa ngomong. Lalu Nabi tersenyum mengatakan, Inna habdatu Abi Bakar. Dia nih anaknya Abu Bakar nih, kayak bapaknya dia. Itu terjadi, jemaah. Tapi bagaimana seorang suami, seorang istri, ketika mendapati ada permasalahan dalam rumah tangga itu, menyikapinya dengan bijak. Yang pertama, dia harus paham memang seperti ini yang harus dijalani dalam kehidupan. Ketika sudah siap, orang itu tenang. Antum bisa lihat bagaimana seorang pramugari di pesawat itu. Anda pernah naik pesawat, pesawatnya itu ada yang terbakar, bau gosong. AC itu mati. Yang keluar itu aroma tidak nyaman. Itu pramugari, awalnya dia ngetuk tempatnya pilot. Setelah itu dia keluar mengatakan kepada semua, nggak apa-apa, nggak ada masalah kok, nggak ada masalah. Dia ngomong tidak ada masalah, wajahnya pucat padahal jemaah. Tapi dia tahu, memang harus seperti ini menghadapi. Kalau pramugarinya tegang, bingung, gimana penumpangnya jemaah? Mungkin akan teriak-teriak mau kemana, dia ngatakan enggak, tenang, nggak ada masalah, tenang. Itu yang harus ada pada diri kita. Ketika kapal yang kita tumpangin itu diterpa badai atau bocor, kapalnya bocor jemaah. Kira-kira kalau kapten sama ABK-nya itu mengatakan, oh gimana ini bocor, kata dia. Ya Allah, duduk, gimana ini bocor ini? Terus mau diapakan? Kalau dia baru musyawarah ketika kejadian itu, kapal itu tenggelam apa tidak? Tenggelam, belum ada hasil musyawarahnya. Berarti kan mereka harus siap sebelum kapal itu bocor. Makanya antum ini kuliah pernikahan supaya siap. Kalau itu bakal terjadi. Ketika memang seperti ini. Apa yang harus dilakukan setelah antum sudah tahu, sudah punya ilmunya, peristiwa seperti ini itu biasa dalam pernikahan? Maka masuk ke langkah selanjutnya. Jangan tegang, jangan marah apalagi. Jangan marah. Istri berbuat salah, sabar. Tindakan istri tidak menyenangkan suami, sabar. Kemudian bagaimana dengan istri yang mendapati suami yang mungkin kurang peduli sama dia? Sama, jangan marah. Kok jangan marah Ustaz? Kan kita harus marah kalau melakukan itu kesalahan. Nah, kenapa tidak marah? Karena marah tidak menyelesaikan masalah. Sehingga ingat, ketika datang seorang sahabat kepada Nabi SAW mengatakan, ausini, kasih aku wasiat ya Rasulullah SAW. Nabi cuma kasih satu wasiat, la taghdab, jangan marah. Kenapa dia kalau dikasih wasiat jangan marah? Karena ada pemicu yang membuat dia marah. Ada perkara-perkara dalam rumah tangga yang menyebabkan dia marah. Maka wasiat Nabi SAW, la taghdab, jangan marah. Semuanya bisa diselesaikan asalkan tidak marah. Kalau suami marah, ibu-ibu pegang mic enggak? Tidak bisa. Kenapa? Kenapa dizalimi mereka? Ini panitia termasuk melakukan kezaliman. Enggak ada mic buat ibu. Masya Allah, kasihkan, enggak apa-apa. Ustaz, apa nih? Dari
mungkin ini buat panitia juga, ketika kajian seperti ini seharusnya ada mic wireless ya, sehingga akan lebih mudah apa? Akan lebih mudah pindahnya seperti itu. Karena kan kita sedang kuliah, maka anak tidak ingin hanya anak memberikan materi, nanti kita discuss sama antum ada tambahan masukan, sharing, fadhal, nggak ada masalah. Khususnya yang sudah menikah, mungkin pernah menghadapi konflik dalam rumah tangganya dan dia selamat dari perceraian dengan sebuah kebijakan dia dalam menentukan sikap, perlu dibagi sama teman-teman yang lainnya. Soalnya kalau bicara manajemen konflik jamaah, itu terkadang tidak semuanya ditulis dalam buku, tapi sebagiannya didapat dari pengalaman. Anak-anak yang belum menikah, sebagian melihat di rumahnya itu pernah terjadi pertengkaran. Mungkin dia jadi korban pertengkaran, orang tuanya cerai akhirnya. Anak-anak itu melihat dari pengalaman yang dia dapat, sebagian wanita tidak mau menikah. Dia trauma. Dia melihat bagaimana ibunya dicaci maki, bagaimana ibunya dipukul, bagaimana ibunya diusir umpamanya. Itu dia belajar di pengalaman tersebut, akhirnya jadi penyakit buat dia, sehingga dia tidak berani menikah. Dia berpikir, enggak lah Ustaz, anak hidup sendiri lebih baik Ustaz. Karena dalam bayangan dia semua lelaki seperti itu, padahal tidak. Maka baik, mic sudah dipegang? Udah dipegang belum? Sudah ada yang pegang mic apa belum? Cuma ditaruh gitu cuma. Baik. Yang sudah, Anda mau tanya sama yang pegang mic sekarang. Kalau suaminya marah, apa yang dilakukan? Udah nikah belum yang pegang mic? Sudah nikah apa belum yang pegang mic? Alhamdulillah. Pertanyaannya, kalau suaminya marah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan anak. Ya iya, masa nggak boleh? Oh, pernah dimarahi sama suaminya? Pernah. Alhamdulillah. Kalau udah suami marah, sampai mules, masya Allah. Tapi diam aja. Dengan diam masalah selesai tidak? Selesai. Alhamdulillah, selesai saja. Ya, untuk dapat dari seorang yang berpengalaman nih, buat akhwat-akhwat, dapat nih dari pengalaman, dimarahin suami itu nggak enak, sampai mules, sampai sakit, sampai beban, kepingin koper itu dibawa pulang. Mungkin sebagian seperti itu. Kalau dia berpikir pada waktu itu, ya anak sakit hati sama suami, orang anak nggak salah, dia yang salah, masa anak dimarahin? Kalau dia berpikir pulang, maka masalahnya akan semakin besar. Tapi kalau seorang wanita dimarahin suaminya, dia tidak marah, alhamdulillah, dia memberikan air yang dingin kepada hati yang sedang panas membara. Dan itu wasiat Rasulullah SAW, jamaah. La taghdab. Abu Darda mengatakan kepada istrinya, jadi ketika menikah, antum ketika nanti menikah, yang sudah menikah pun bisa bikin kesepakatan sama istri. Istri kesepakatan sama suami. Ini dibuat oleh Abu Darda. Dari pengalaman, dia mengatakan kepada istrinya, ya Ummu Darda, wahai Ummu Darda, idza ghadibtu faraddin. Kalau aku marah, tolong kamu bikin aku gembira, bikin aku tidak marah. Caranya ya terserah, sudah. Bikin suaminya amarahnya jadi dingin. Wa idza ghadibti raddaituki. Masya Allah. Ada infak.
Masya Allah. Wa idza ghadabtu rabbaitu, dan kalau kamu yang marah, aku, Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau kamu yang marah, aku yang akan berusaha membuatmu tidak marah. Lalu kata Abu Darda, kalau nggak seperti ini, nggak akan lama rumah tangga kita. Dari awal sudah ngomong sama istri, kita ini bakal ada masalah, Cuma bagaimana memanagenya? Tadi satu nggak usah marah sudah. Pokoknya satu marah, yang satunya jangan marah. Masalahnya selesai. Dan itu pesan Nabi SAW. Ingat, amarah itu jamaah seperti badai. Amarah itu seperti badai yang akan menghancurkan kota Bondoso ini. Jangan rumah antum, Bondoso hancur kalau badai itu datang. Antum bisa lihat ketika badai Katrina datang, ketika badai menimpa Filipina, apa yang bisa dilakukan pemerintah Filipina? Nggak bisa apa-apa. Mereka hanya menghimbau masyarakat untuk meninggalkan rumahnya, mengungsi, karena badai ini tidak bisa dihadapi. Begitu pula amarah. Amarah itu tidak akan menyelesaikan masalah, yang ada menghancurkan rumah tangga. Seperti yang selalu dicontohkan oleh para ulama, seperti simpul tali ya. Antum kalau melihat badai datang, ada simpul tali sebuah kapal yang sedang melaut. Itu kapalnya hancur, berkeping-keping jadi papan-papan. Simpul tali itu tetap ya, tidak lepas. Supaya antum tahu, amarahmu tidak menyelesaikan masalah. Terus bagaimana membuka simpul tali ini? Coba antum buka. Antum lihat, dia membuka tidak ikhlas, karena sampai rusak jemaah. Nah, dia belum nikah soalnya. Antum sudah lihat karakternya beliau nih. Saya pelan-pelan bukanya, jangan sampai rusak. Kadangkala masalahnya selesai, tapi menimbulkan luka di hati. Luka ini lama diobatin kadangkala. Baik, terbuka. Coba dia marah-marah tadi, mungkin gak akan terbuka, akan rusak. Maka ingat pesan Nabi SAW. Dan Allah menyebutkan penghuni surga itu sifat mereka apa? Wal kadhiminal ghaidh. Mereka itu adalah orang-orang yang menahan emosinya. Itu penghuni surga. Qadhi Shuraih dan Imam Ahmad juga. Qadhi Shuraih ini menikah selama 20 tahun. Dia mengatakan nggak pernah ada masalah di rumah tanggaku. Dia katakan seperti itu, kecuali satu kali, dan aku yang salah pada waktu itu, kata dia. Artinya bukan berarti rumahnya nggak ada masalah sama sekali, tidak. Masalah itu selesai jemaah. Karena di rumah tangga Nabi ada masalah. Jadi yang pertama tadi, kalau satu marah, yang satunya berusaha untuk mendiamkan. Yang kedua, semua berbuat salah. Jangan sok suci. Ini sebagai modal kita untuk menyelesaikan masalah. Ada suami yang selalu menyalahkan istrinya, seakan-akan istrinya tidak punya kebaikan. Ada istri yang seperti itu, lupa dengan kebaikan suaminya. Dia selalu menyalahkan suami. Sampai ada seorang perempuan yang suaminya nikah lagi, yang dia sering curhat sama istri anak, sama anak juga curhat. Akhirnya terakhir anak ngomong sama istri anak, sampaikan kepada dia, kalau tidak ada kebaikan suaminya, gugat cerai. Sudah selesai, nggak perlu dipertahankan pernikahan itu. Kalau suaminya tidak punya kebaikan, cerai, anak ngomong. Dia buat apa hidup dengan orang yang tidak punya kebaikan, jemaah? Akhirnya tanyakan. Saya ngomong, ya kata Ustadz, kalau sudah nggak ada kebaikan, gugat cerai aja. Terus dia ngomong, ya adalah kebaikannya, kata dia. Ya sudah,
Kalau ada kebaikannya, berarti ada modal untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga ini. Masih ada yang bisa diambil dari suaminya. Kalau suami berbuat salah, sama kamu juga berbuat salah. Jangan sok suci. Kemudian jamaah, ulama menyebutkan ketika terjadi konflik, yang dilakukan evaluasi diri. Bisa jadi konflik itu disebabkan anak. Seorang suami melihat, kenapa sih istriku kok berubah Ustaz ya? Kok kayaknya kurang memberikan pelayanan, dipanggil kadang-kala nggak nurut, akhirnya jadi berantem terus sekarang di rumah. Suami evaluasi diri. Apa mungkin ana menjadi penyebabnya? Karena mengetahui penyebabnya itu bisa mengobatin permasalahannya. Seperti seorang yang datang ke dokter. Dok, afwan dok, ana ini panas, demam dok. Oh nih, minum paracetamol. Minum paracetamol. 3 hari datang lagi. Dok, kok belum sembuh dok? Ya minum lagi. Dokter ini tidak bertanya apa penyebabnya, dicari tahu. Oh ternyata penyebabnya itu dia ini bisulan. Bahasa Jawanya itu udunen. Oh ini mas, berarti harus disodet mas. Harus dikeluarkan dulu tuh. Apa namanya? Matanya katanya orang. Yang warna kuning dikeluarkan, insya Allah panasnya berhenti. Oh udah tahu penyebab. Oh ini penyebabnya. Seperti seorang yang kena tipes, datang ke dokter kasih obat macam-macam nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena dia makan sambal terus. Akhirnya bermasalah. Oh dikasih tahu mas, tolong ini ditinggalkan dulu sampai ininya benar. Maka tadi seorang suami ketika melihat permasalahan di rumah tangganya, nih yang akan jadi suami, antum jangan langsung marah-marah. Jangan semangat, sini, aku mau kasih nasihat sama kamu. Tunggu dulu, dilihat apa penyebab perubahan ini. Mungkin dirimu, mungkin kau berbuat dosa di luar rumah yang dampaknya masuk ke dalam rumah. Ingat, dosa itu membawa kesialan dalam kehidupan kita. Dan Allah mengatakan, laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab man ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa berbuat dosa pasti dibalas. Pasti kata Allah. Wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Maka antum perlu introspeksi diri. Mungkin ada dosaan. Mungkin antum yang biasanya sholat duha antum berhenti sholat duha. Mungkin yang antum biasanya puasa sunnah hilang, nggak ada puasa sunnah. Biasa sholat malam nggak ada lagi sholat malam. Baca Quran udah nggak lagi. Artinya berkurang ibadah antum ternyata berpengaruh pada kehidupan rumah tangga antum. Dalam sebuah hadis disebutkan la yufarraq bainal mutahabbain. Tidaklah kedua orang yang saling mencintai kemudian dipisahkan illa bi dzambin ahdatsahu ahaduhum. Kecuali karena dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Maka berarti kita harus koreksi diri kita. Antum perbaiki hubungan antum sama Allah. Allah akan perbaiki hubungan antum sama manusia lain. Jadi ingat, seorang suami koreksi dirinya. Mungkin dia kurang peduli sama istrinya, mungkin dia tidak memberikan hak-hak. Udah Ustaz, udah semuanya Ustaz. Biasanya orang kalau marah, yang ada dia benar. Maka tenangkan dulu. Bagaimana kalau istri melihat suaminya berubah? Kok kasar dulu Ustaz? Terus terang dulu, suami anak itu baik Ustaz. Tapi sekarang ibadahnya menurun, kerjanya marah-marah di rumah. Itu kemarin ada perempuan yang telepon. Dia ceritakan sebabnya. Sebabnya Ustaz, suami anak ini bangkrut Ustaz. Jadi salah satu yang menyebabkan akhlak seseorang berubah itu kemiskinan. Dari kaya jatuh miskin, atau dari miskin jadi kaya. Antum bisa lihat orang kaya baru itu kadang-kala jadi sombong.
Kadang-kala jadi berlebihan dalam bertindak bersikap. Lebay lah gayanya orang itu. Begitu pula orang yang habis kaya miskin, kadang-kala hidupnya itu marah-marah, macam-macam. Seperti orang yang sehat kena stroke sakit. Antum bisa lihat bagaimana perubahan sikap di diri dia. Maka kita yang harus tahu, oh ternyata penyebabnya ini loh. Suamiku marah-marah ini kenapa? Karena mafi fulus. Kan ketahuan. Istri jangan ngomong, bang apa salahnya aku bang? Kok dimarah-marahin? Nggak ada salahmu. Salahnya suami nggak punya fulus. Berarti kan kita udah tahu, oh masalahnya ini. Berarti kita harus sabar menghadapi hal itu. Masalahnya ringan, masalahnya remeh, nggak punya fulus. Tinggal bagaimana suami ya dikasih masukan, bukan masalah marahnya. Ajak suami, bang yuk kita berangkat yuk. Kemana? Ada fulana bang, kita mungkin kunjungin dia, kesian dia bang. Datang ke sana dilihat rumahnya mau ambruk ya, kondisinya sangat susah. Akhirnya penyakitnya suami bisa jadi berubah jemaah. Ya Allah bang, alhamdulillah bang, kita walaupun sekarang nggak seperti dulu tapi masih bagus kondisi ekonomi kita bang. Paling tidak anti mengobatin penyakitnya suami. Jadi ingat, mengetahui sebab itu menolong untuk menyelesaikan konflik ini. Kemudian yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat, nasihat para ulama, la taj'alil habbah qubbah. Jangan dijadikan satu beras itu menjadi besar seperti kubah ini jemaah. Nih yang belum nikah, antum akan tahu kebanyakan konflik di rumah tangga itu, kalau kemudian mereka konsultasi sama kita, mereka akan mengatakan, Ustadz sebenarnya masalahnya remeh. Itu yang akan dikatakan, masalahnya remeh Ustadz. Tapi dia nggak mau tahu Ustadz. Udah mulai dia naik nih. Masalahnya remeh tapi kok bisa jadi besar. Antum jangan membesar-besarkan masalah. Orang bodoh itu yang bikin-bikin masalah. Orang kerdil itu yang membesar-besarkan masalah. Orang besar itu orang yang menyelesaikan masalah. Jadi antum jadilah orang besar. Ketika tahu masalahnya masalah yang remeh, ya bismillah. Jangan sampai masalah ini terdengar sama orang lain. Jangan sampai masalah ini bocor, tetangga tahu. Cukup tembok rumahmu yang mengetahui masalah itu. Jadi kalau lagi istri marah-marah ribut, antum kunci pintu rumah. Nggak ada orang lain yang dengar. Antum berusaha supaya masalahnya antara aku sama kamu. Oke, aku yang salah. Umpamanya dia mengatakan itu, selesai masalahnya. Tapi kalau sudah bocor sampai ke orang tua, yang akan terjadi, apalagi orang tua anak perempuan, dengar anaknya dizolimi di sana, Allahu Akbar, dia akan balik ke rumahnya, kembalikan anakku. Sudahlah, itu akan terjadi. Karena masalahnya bocor, masalah yang remeh keluar. Nih buat para akhwat, coba yang belum nikah dikasih mic. Nah, mic-nya udah dipegang. Yang mau nikah, buat yang mau nikah bulan depan. Mic-nya dikasih buat yang mau nikah bulan depan. Apa? Lahza. Baik, sambil sebelum dia jawab, dia kasih buah kehidupan. Nah, setelah jawab kasih buah kehidupan. Mana? Ada yang mau nikah bulan depan? Alhamdulillah. Baik. Udah siap menikah? Apa persiapannya? Baju pengantin, dupa, terus
Apalagi? Apa yang sudah dipersiapkan? Dekorasi kamar sudah? Udah selesai? Oh belum, lagi persiapkan. Baik, Ana mau tanya. Kalau nanti, mudah-mudahan nggak terjadi, kalau nanti tahu-tahu suami ribut, suaminya menampar, apa yang dilakukan? Apa? Taib, nangis di maja. Habis gitu ngomong sama uminya. Ngomong sama umi nggak? Mi, aku habis ditampar, Mi. Bener nggak ngomong? Kira-kira kalau mau cerita sama siapa? Kadang-kadang nggak kuat, orang itu kepingin curhat cuma. Kira-kira mau cerita sama siapa? Sama buku. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Hadiahnya diambil, ada buah tadi. Silahkan. Itu buah kelubi namanya. Nah jamaah, seharusnya seperti itu. Tapi ini baru ngomong jamaah. Belum kejadian. Kalau kejadian wallahu a'lam apa yang terjadi. Ini cerita seorang syekh ketika ada ribut suami istri. Ribut. Suami itu nggak suka omongannya itu dibantah. Ini buat para akhwat, kalau suaminya lagi marah, tadi kita udah sebutkan, jangan ikut marah. Ketika sama-sama marah, itu sang suami menampar, karena yang paling dekat wajahnya istri, ditampar. Dan ingat, para lelaki yang suka mukul istrinya itu bukan orang baik. Setelah ditampar, istrinya menangis ya. Dan subhanallah, tepat pada waktu itu ada yang mengetuk pintu rumah tersebut. Diketuk pintu rumah itu atau belnya dipencet, dilihat karena banyak rumah di sana itu jamaah seperti model apartemen yang nggak ada jendelanya di depan. Jadi ada kayak kekernya gitu. Dilihat ternyata yang datang mertuanya aja. Satu keluarga besar datang. Sang suami dalam benak dia udah selesai pernikahan sampai sini kayaknya. Sudahlah. Kata istrinya, bang bukakan bang. Istrinya masuk ke kamar. Sudah dibukakan sama suaminya. Ahlan wa sahlan, ketemu mertuanya, ibu mertuanya, maka kakak-kakaknya suruh duduk semuanya ngobrol. Masya Allah. Suami dalam hatinya, selesai rumah tanggaku ini. Dia nggak kebayang apa yang akan dilakukan istrinya. Akhirnya istrinya ternyata masuk kamar, dia cuci muka, kemudian dia datang kepada uminya, dia cium uminya sambil menangis dia. Nangis ini istri. Kata uminya, nak kenapa nak? Kata dia, kenapa kok nangis nak? Mi, aku rindu sama umi, kata dia. Allah kirim umi ke sini, kata dia. Katanya suaminya, alhamdulillah. Alhamdulillah, kata dia. Selamat, kata dia ini. Selamat ini jamaah. Akhirnya sang suami minta izin keluar rumah karena mereka nggak siap untuk makan malam ya. Nah, namanya rumah tangga lagi ribut, mana ada makan malam di rumah. Akhirnya dia keluar untuk beli makan malam. Dia beli makan malam. Dalam perjalanan dia sebelum sampai rumah dia mampir ke toko emas. Dia belikan istrinya sabuk emas, bukan kalung emas, sabuk dari emas. Ya harganya pada waktu itu ya 10.000 real. Ya 40 jutaan gitu. Setelah makan malam ya mertuanya pulang semua, ditutup pintunya, dia datang kepada istrinya sang suami. Dia memberikan hadiah itu kepada istrinya dengan mengatakan, anti tastahiqina ruhi, engkau berhak mendapatkan nyawaku. Rumah tangga ini bisa terjaga karena engkau kasih hadiah itu. Ini nggak ada apa-apanya hadiah ini, tapi masalah selesai, konflik itu selesai. Mungkin nanti akan terjadi konflik lagi. Ingat nih, tadi jangan memperbesar masalah. Kemudian yang kelima, ketika terjadi konflik lagi, jangan mengingat konflik lama. Jangan mengingat kesalahan lama. Kamu itu dulu sudah pernah melakukan kayak gini. Jangan. Karena apa? Karena dalam pertobatan seseorang, asalkan orang itu memenuhi 3 syarat tobat: menyesal,
kemudian meninggalkan, yang ketiga berazam untuk tidak mengulangi, itu tobatnya diterima. Kalau kemudian dia mengulangi lagi, apakah tobat yang dulu nggak sah? Sah. Karena manusia pasti berbuat salah, jemaah. Jadi yakinlah ketika ada rumah tangga istrinya melakukan sebuah kesalahan ya, atau suami melakukan kesalahan kemudian dia bertobat menyesalin, kau buka pintu hatimu. Asalkan memang dia benar-benar bertobat yang dulu itu. Saat ini Ustaz dia pernah melakukan kayak gini 2 tahun yang lalu. Alhamdulillah, berarti setelah 2 tahun dia tobat, kemudian dia terjebak dalam dosa lagi, dalam kesalahan lagi. Umpamanya kadangkala jamaah, nanti lihat ketika orang ini konfliknya berujung kepada perceraian, apa yang akan terjadi? Dia akan ungkit kalau umur pernikahannya 20 tahun. Dia saat ini sudah mulai 20 tahun yang lalu kayak gini Ustaz. Ana sudah gak kuat Ustaz. Subhanallah, 20 tahun engkau kuat. Kok bisa bertahan 20 tahun? Karena kan memandang kepada kelebihan. Lanjutkan dalam masa waktu yang tinggal sedikit ini. Jangan diungkit-ungkit kesalahan yang lalu. Selesai. Dia melakukan kesalahan lagi, iya. Sharing. Gimana Ustaz? Kalau sudah nggak temu titik temu, ketika itu cari orang untuk konsultasi sebelum pindah kepada permasalahan yang lebih dalam lagi. Ana minta antum semua buka firman Allah di surat An-Nisa ayat 34-35. Baik, udah? Nah, semua udah dapat? Tapi ana minta satu yang membacakan. Fadhal. Siapa yang mau bacain? Jamaah. Kita tuh suruh berlomba-lomba. Nah, fadhal. Antum maju ke depan sini, mic-nya di sini. Mic-nya deketin. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Siapa yang mau bacain artinya? Yang punya terjemahan. Nah, ada terjemahannya tuh? Baik, baca. Mic-nya didekatkan. Ya. Nah, laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan istri. Karena Allah telah memberikan sebagian mereka laki-laki atas bagian yang lain
memberi nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Mengerti. Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Kita lihat di sini di ayat pertama Allah menyebutkan kedudukan seorang suami sebagai pemimpin. Yang nusyuz itu terjadi dari pihak istri. Di ayat pertama ini istri yang tidak taat. Istri yang menyebabkan terjadinya permasalahan dalam rumah tangga. Mungkin saja itu terjadi. Apa sikap suami? Disebutkan di sini. Yang pertama, fa'idhuhunna. Kasih mau'idhah hasanah. Artinya perlu antum itu untuk duduk sama dia. Bukan marah-marah. Allah mengatakan fa'idhuhunna. Bukan teriak-teriak. Karena bagaimanapun seorang istri, kalau suaminya marah mengatakan enggak, ana sudah kasih nasihat, dia enggak ngasih nasihat. Dia melecehkan ana, melecehkan saya dia. Karena memang bukan mengikuti apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'idhuhunna, kasih mau'idhah, kasih nasihat, kasih arahan, duduk dikasih tahu, suasananya yang indah. Masuk rumah mungkin istrinya telat sholat, padahal waktu sudah mau berakhir. Jangan teriak-teriak, tapi duduk kendik. Sampai kapan mau kayak gini? Ini haknya Allah. Kasih nasihat seperti itu. Baik, selesai kasih nasihat, butuh waktu untuk melihat dampak nasihat yang kita berikan. Kita kasih nasihat hari ini, besok kita lihat berubah enggak. Oh kayaknya belum berubah Ustaz. Panggil lagi. Jangan di depan anak-anak. Dosa antum. Ngasih nasihat kepada istri, anak-anak melihat, sampai ada seorang anak cerita, istrinya sudah gak kuat Ustaz. Anak kok dimarahin sama suami anak Ustaz. Itu anak-anak sampai gemeteran Ustaz, takut Ustaz. Oke, istri salah. Istri gak benar. Tapi apa kesalahan anak itu? Mendapatkan amarahmu juga. Anak yang masih seperti secari kertas yang putih, gara-gara engkau marah kepada istrimu, anaknya jadi nggak benar di masa depannya. Jamaah, kalau harus terjadi perceraian, ya bercerailah. Tapi sarohan jamila, perceraian yang cantik, perpisahan yang indah, yang menutup semua masa lalu. Mereka hidup masing-masing, mungkin jodohnya sampai sana, tapi tidak meninggalkan luka di anak-anak. Maka bahasa yang Allah katakan fa'idhuhunna. Kalau hari ini kasih nasihat, lusa kasih nasihat, beberapa waktu kasih nasihat, dan belum ada perubahan di diri istri, ya berarti konflik masih berlanjut. Nah, belum selesai urusannya. Melangkah ke langkah selanjutnya. Wahjuruhunna fil madaji, pisah ranjang. Tidak dikumpulin istrinya. Kenapa seperti itu? Perempuan ini merasa memiliki sesuatu yang dibutuhkan sama suaminya. Sehingga tatkala suami merasa butuh sama istrinya, perempuan ini kadang-kadang tetap nggak mau nurut sama suaminya. Kalau malam hari masih dikumpulin sama suaminya, masih didatengin, itu bisa jadi istri ini sampai berapa tahun pun tidak akan pernah nurut sama antum. Karena proses terapinya belum benar dari antum. Jangan dikumpulin.
supaya dia tahu serius antum, masalah ini serius, nggak main-main. Tapi kalau antum kasih nasihat sambil marah-marah, malam harinya dikumpulin, nggak ada manfaat nasihat antum akhirnya. Karena dia merasa antum butuh sama dia, nggak bisa antum meninggalkan dia. Tapi ketika istri tidak dikumpulin, tinggalkan istrinya, antum baca Quran. Istri datang ke ranjang, bang, ayo sana, aku mau baca Quran, afwan. Supaya tahu istrinya, suami nggak mau. Mungkin istri pakai baju yang seksi macam-macam, afwan, aku mau baca Quran. Goda istrinya, godain antum, sudah. Sampai berapa lama terserah. Rasulullah SAW mendiamkan istrinya itu sampai sebulan jemaah, nggak dikumpulin, sebulan, bayangkan, oleh Nabi SAW untuk memberikan terapi kepada istrinya. Setelah sebulan baru dipanggil istrinya. Turun firman Allah di surah Al-Ahzab ayat 28-29. Turun firman itu untuk menjelaskan kalian itu maunya apa. Allah mengatakan, ya ayuhan nabi qul li azwajika, wahai nabi katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kalau yang kalian inginkan itu dunia, perhiasan dunia, kenikmatan dunia, sini aku kasih mut'ah, aku kasih harta, aku kasih pesangon buat kalian, lalu aku ceraikan kalian dengan perceraian yang cantik, kata Nabi SAW. Selesai hidup kita sampai sini. Nggak bisa dilanjutkan karena beda visi dan misi, sudah. Itu Nabi melakukan itu, sebulan, bayangkan istrinya nggak dikumpulin sama Nabi SAW. Setelah sebulan nggak dikumpulin, nah sekarang serius, kamu maunya apa? Kalau kamu nggak mau berubah, ya sudah, berarti kita bercerai. Cerai yang dilandasi dengan keindahan. Nabi nggak marah-marah, nggak teriak-teriak, Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Kalau yang kalian inginkan itu Allah, Rasulnya dan kehidupan akhirat, Allah menyediakan buat orang-orang yang baik di antara kalian pahala yang besar. Jadi setelah pisah ranjang, antum dudukkan lagi. Artinya nasihat yang pertama tidak berdampak, oke, pisah ranjang. Antum tetap di rumah, bukan keluar rumah. Ada suami yang kabur dari rumahnya. Kalau memang harus seperti itu, ya sudah, kabur dari rumahnya. Setelah itu datang. Rasulullah SAW memang meninggalkan rumahnya selama 1 bulan. 9 istri ditinggal. Lalu kasih nasihat lagi. Setelah kasih nasihat nggak bermanfaat, ya sudah, pisah. Di sini disebutkan wadribuhunna. Kalau diperlukan untuk dipukul, dipukul. Tapi pukulan yang tidak menyakitin dan melukai dia. Atau pukulan yang sekedar mengingatkan dia kalau suaminya serius memberikan nasihat. Nggak boleh memukul wajahnya. Lalu Allah katakan, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau mereka akhirnya patuh, taat sama kalian, kalian nggak boleh menyusahkan dia lagi. Ngungkit-ngungkit kesalahan istrinya nggak boleh, suami. Udah, anak bisa kasih nafkah 4 juta karena engkau kemarin nggak taat, anak kasih 2 juta. Jangan. Sudah, kembali kepada asal. Karena dia sudah taat. Lalu Allah katakan, innallaha kana 'aliyan kabira. Ingat, Allah itu maha tinggi dan Allah maha besar. Ini ada ancaman buat suami yang akhirnya mendolimi istrinya. Jangan sampai. Jadi jamaah KDRT dalam Islam itu nggak boleh. Sehingga kalau memang pernikahan ini nggak bisa dilanjutkan, ya udah pisah. Jangan dizalimi istrinya, jangan dipukulin istrinya, atau istri mukul suaminya. Ada jemaah, ada istri yang membakar suaminya, jemaah. Ada. Antum lihat kejadian di mana? Situ Bondo dulu. Itu suaminya lagi tidur, diambilkan bensin, dibakar. Na'udzubillah min dzalik. Kalau memang tidak bisa dilanjutkan, ada cerai pintunya. Itu pintunya terbuka gitu. Jangan akhirnya hidup dalam neraka. Inilah jamaah, kadang-kala memang konflik itu tidak bisa diselesaikan, jangan dipertahankan.
Nanti kita akan lanjut nih. Wa in khiftum shiqaqa bainihima. Kalau kalian takut terjadinya pertikaian, percekcokan yang nggak ada selesainya di antara suami istri. Artinya kayaknya Ustadz udah berat. Mereka tidak bisa menyelesaikan sendiri. Tadi nasihat-nasihat yang pertama, jangan marah, nggak dijalanin. Jangan memperbesar masalah juga, aduh nggak bisa sudah. Cari sebabnya, udah dicari sebabnya Ustadz, tapi semua mau menang sendiri suami istri. Ustadz. Terus apa yang dilakukan? Allah sebutkan di sini. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kirim utusan dari pihak keluarga laki-laki, dari pihak keluarga wanita, juru damai. Yang dijadikan juru damai ini orang yang alim, orang yang faham agama, bukan sembarangan orang. Pihak yang tidak berpihak. Bisa dilihat, pihak yang tidak berpihak. Dia dari pihak istri, tapi dia tidak berpihak kepada istri. Dia berpihak kepada kebenaran. Dari pihak suami, tapi dia tidak berpihak kepada suami. Dia berpihak kepada kebenaran. Itu yang dikirim. Sehingga tidak sembarangan orang yang jadikan juru damai. Ini tatkala memang sudah tidak bisa dilanjutkan pernikahan tersebut. Mereka yang akan melihat. Allah katakan, in yurida islahan yuwaffiqillah bainahum. Kalau mereka ingin kebaikan, Allah insya Allah kasih taufik kepada mereka, bisa berdamai mereka nanti. Kehidupan itu bisa dilanjutkan. Kemudian innallaha kana aliman khabira. Allah tuh maha tahu dan maha mengetahui yang detail sekali, maha teliti Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan qala al-fuqaha, para ahli fikih menyebutkan tentang bagaimana mendamaikan dua orang yang bertikai. Idza waqa'a asy-syiqaqu baina az-zawjain, apabila terjadi pertikaian, persengketaan antara suami istri, askanahumal hakim ila jambi thiqah yanzuru fi amrihima. Dua orang ini dipisah. Afwan, bukan dipisah. Dititipkan dulu. Dua orang ini dititipkan ke orang yang thiqah, orang yang alim, orang yang jujur, yang amanah. Titipkan, tinggal di rumah dia. Dua orang ini. Yanzuru fi amrihima. Dia lihat kondisinya gimana dua orang ini. Wa yamna'u adh-dhalim minhuma min adh-dhalim. Dilihat mana yang berbuat zalim, dia larang. Oh, ternyata memang suaminya yang berbuat zalim. Kan selama ini yang tahu hakikat percekcokan itu mereka berdua, nggak ada orang lain. Semua akan mengatakan ya dia yang zalim. Tapi sekarang dengan dititipkan ke satu rumah, di situ ada orang yang thiqah, orang tadi yang alim, yang jujur, yang amanah, melihat kondisi keduanya. Fa in tafaqama amruhuma wa talat khusumatuhuma ba'atsal hakim thiqatan min ahli mar'ah. Kalau sudah nggak bisa diselesaikan, jadi setelah dititipkan kemudian tidak ada hasilnya, baru di sini mereka mengirim juru damai dari pihak lelaki, dari pihak perempuan, liyajtami'a wa yanzura fi amrihima, untuk duduk bersama menentukan sikap yang harus diambil. Mereka tidak hanya mendengar dari pihak laki-laki, tidak hanya mendengar dari pihak perempuan, tapi mendengar dari orang yang dititipin. Soalnya kalau mereka mendengar dari salah satu pihak, ya sudah. Apalagi pihaknya merasa yang terzalimi, juru damainya akan membela dia mati-matian. Maka disebutkan di sini ada pihak ketiga tadi yang sudah mengetahui kondisi keduanya. Wa yaf'ala ma fihi al-maslahah mimma yaraniyanihi min at-tafriq aw tawfiq. Kemudian dua orang ini melihat mana maslahatnya. Kalau maslahatnya diceraikan, diceraikan. Maslahatnya enggak, tetap bisa dikumpulkan. Dan Allah lebih suka mereka berdamai. Allah lebih suka mereka berdamai. Nah, kemudian di sini Ibnu Abbas mengatakan, amarallahu azza wa jalla an yab'atsu rajulan salihan min ahli rajul wa rajulan mithlahu min ahli mar'ah. Allah menyuruh, kata Ibnu Abbas,
dikirim jurudama yang soleh dari pihak laki-laki, dari pihak yang perempuan, fayandurani ayyuhumal musi. Keduanya duduk berdiskusi, bermusyawarah untuk mengetahui mana sebenarnya yang melakukan kesalahan. Ustaz, kan semuanya mengaku benar. Iya. Tapi banyak suami istri ini yang gak faham dengan hak dan kewajiban, sehingga dia merasa benar karena gak punya ilmunya tentang pernikahan. Contohnya, ada seorang suami karena istrinya punya pemasukan, istrinya bikin kue di rumah, istrinya jualan, akhirnya suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Bukan dia sudah ada penghasilan, Ustaz, karena merasa dia tidak wajib memberikan nafkah. Berarti kan suaminya yang perlu diluruskan. Ada istri umpamanya yang mengatakan, Ustaz, anak ini anaknya orang kaya, Ustaz, masa di rumah suruh nyuci baju, Ustaz? Anak suruh nyapu rumah. Kan dikatakan, iya, memang juga kesalahan suami. Kenapa antum milih anaknya orang kaya? Kau nggak punya fulus. Tapi juga kesalahan istri. Kenapa antum mau sama tuh laki-laki yang tahu dan nggak punya fulus? Yang antum bakal berbuat banyak di rumah tersebut. Kalau di rumah orang tuamu kau punya pembantu, baju selalu dalam kondisi setrikaan, setelah menikah nyetrika sendiri, akhirnya terjadi keributan. Maka disebut oleh Ibnu Abbas melihat siapa sebenarnya melakukan kesalahan. Fa in kana rajul huwal musi hajabu anhum ra'atahu wa qasaruhu 'alal nafaqah. Kalau ternyata yang salah suaminya, udah, suaminya nggak boleh deketin istrinya sampai dia bertobat, tapi nafkah tetap dia harus kasih. Ini kata Ibnu Abbas. Fa in ijtama'a ra'yuhuma 'ala an yufarriqa wa in kanatil mar'ah hiyal musi'ah. Kalau ternyata perempuan yang salah, maka perempuan itu tetap harus melayani suaminya, tapi nggak dikasih nafkah sama suami, karena dia melakukan kesalahan, supaya tahu diri. Tapi kalau pendapat keduanya melihat kayaknya harus dipisahkan, ya sudah, hakim ini bisa memutuskan. Sudah, gimana? Pisah, sudah. Kumpul, balik. Sampai katakan balik, oh yang istri enggak, anak nggak mau balik sama dia, sudah. Nggak bisa. Dia tetap harus balik. Karena keputusan keduanya ini harus dilaksanakan. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat enggak harus dilaksanakan, tapi ya kalau bisa dilaksanakan. Ini ada sebuah kejadian jemaah di masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwa Aqil ibn Abi Talib itu menikah dengan Fatimah binti Utbah bin Rabi'ah. Putrinya Utbah bin Rabi'ah yang terbunuh pada waktu perang Badar, termasuk dedengkotnya orang-orang musyrikin. Fatimah ini putrinya udah masuk Islam. Fatimah mengatakan kepada suaminya, tasiru ilayya wa unfiq alaik, engkau jadi suamiku biar aku yang ngasih nafkah sama engkau. Artinya istrinya ini kaya, istrinya yang akan memberikan nafkah kepada suami. Boleh Ustaz seperti itu? Ya boleh kalau istrinya mau melakukan itu. Artinya ini kesepakatan. Fakana idza dakhala 'alaiha, tapi ada satu permintaan, mintanya Fatimah ini suaminya harus sabar menghadapi dia. Jadi ceritanya kalau suaminya datang ke rumahnya Fatimah binti Utbah ini, selalu bertanya, aina Utbah bin Rabi'ah wa Syaibah bin Rabi'ah. Mana Utbah bin Rabi'ah? Ayahku itu di mana kira-kira di akhirat sana? Syaibah, saudaraku itu kira-kira di mana? Kemudian karena kondisi suaminya waktu itu lagi nggak enak jemaah, akhirnya dia marah sama istrinya, mengatakan, kata Aqil kepada Fatimah, ala yasariki idza dakhalti an-nar, ala yasariki fin-nar idza dakhalti. Oh, bapakmu sama kakakmu itu di mana? Ada di sebelah kirimu nanti. Kalau kamu masuk neraka, di sebelah kirimu. Ini gimana jemaah? Ribut akhirnya.
Fatimah pakai jilbabnya, pakai bajunya, dia langsung mendatangi Utsman. Utsman ini masih ada hubungan kerabat sama Fatimah. Dan ketika itu Utsman khalifah. Diceritakan Utsman itu bukan kaget, tapi ketawa cuma. Ini rumah tangga orangnya. Artinya masalah yang remeh jadi besar kan kayak gini. Istri cuma tanya, bapakku di mana ya di akhirat ya? Kakakku di mana ya? Seharusnya kan seorang suami mengatakan, udahlah, engkau jalani kehidupan ini yang sudah berlalu, biarkan berlalu. Tapi suaminya mengatakan, dikirimu nanti kalau kau masuk neraka, aku ketemu bapakmu sebelah kirimu nanti sama kakakmu. Nah, Utsman ketawa lihat kejadian itu. Lalu apa yang dilakukan Utsman? Utsman mengirim 2 orang untuk menjadi juru damai. Yang pertama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini Ibnu Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Berarti keluarganya siapa? Keluarganya Aqil. Aqil bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Apa hubungannya Aqil sama Ibnu Abbas? Sepupu 2 kali. Betul nggak jemaah? Antum udah ngantuk kayaknya. Sepupu 2 kali. Muawiyah, Utsman mengirim Muawiyah dari pihaknya Fatimah, karena Muawiyah sama Fatimah ini sepupu 2 kali juga kira-kira seperti itu. Dikirimlah Abdullah bin Abbas sama Muawiyah bin Abi Sufyan. Dalam perjalanan menuju ke rumahnya Fatimah binti Utbah, Ibnu Abbas mengatakan, la ufarriqanna bainahuma, aku akan pisahkan 2 orang ini, sudah nggak bisa dilanjutkan pernikahan. Itu katanya Abdullah bin Abbas. Karena lihat kayaknya udah nggak bener lah pernikahannya, sampai ngomong seperti itu. Kata Muawiyah, ma kuntu li ufarriq baina syaikhaini min bani Abdi Manaf. Ini dua-duanya sudah tua-tua aja Mas. Aku tidak akan memisahkan 2 orang yang sudah sepuh dari keturunan Abdi Manaf. Jadi kalau nyambung itu mereka masih keluarga sebenarnya. Enggak lah, aku nggak mikir untuk memisahkan keduanya. Fa'atayahuma fawajadahuma qad aghlaqa alaihima abwabahuma faraja. 2 orang ini datang ke rumahnya, ternyata pintu rumahnya sudah ditutup. Berarti keduanya sudah damai. Akhirnya Ibnu Abbas sama Muawiyah pulang. Nggak jadi. Kalau mereka memang belum damai, kan pintunya akan terbuka karena mereka nunggu utusan dari Utsman bin Affan untuk menyelesaikan. Ternyata selesai ya. Antum lihat. Kira-kira kok bisa selesai jam? Siapa yang menjawab dapat hadiah. Nah, fadhol jamaah. Gimana kok bisa selesai? Ibu-ibu, akhwat, ada yang mau jawab? Ya kayaknya ini karena urusannya urusan Fatimah. Kayaknya jawabnya akhwat. Silakan mic-nya dipegang. Siapa yang mau jawab? Ada hadiah apa hadiahnya nih? Nah, ada buku nih. Jangan yang kecil, yang besar bukunya. Nah, silakan. Kalau jawabannya benar dapat hadiah. Nah, kenapa kok bisa damai? Jemaah, lu pertanyaannya apa? Jadi ternyata nggak tahu pertanyaan betul, karena fahmus soal nisful jawab. Memahami pertanyaan itu sudah bisa menjawab separuhnya sudah. Ingat tadi Fatimah karena ribut sama Fatimah binti Utbah, ribut sama suaminya. Nama suaminya Aqil bin Abi Talib. Ribut, akhirnya Fatimah keluar rumah. Laporan sama
Utsman bin Affan. Dengan kejadian itu, akhirnya Utsman bin Affan mengirim Abdullah bin Abbas dan Muawiyah bin Abi Sufyan untuk menjadi 2 juru damai. Sampai ke rumahnya Fatimah, ternyata rumahnya Fatimah sudah ditutup. Berarti sudah tidak dibutuhkan lagi juru damai. Kenapa? Kira-kira mereka kok bisa damai, itu apa kira-kira resepnya? Gimana? Saya hanya mengira-ngira. Nah, ya ngira-ngira lah. Kan kita nggak ada di situ waktu itu. Ya insya Allah pasti. Kemungkinan Fatimah beliau bisa mengevaluasi kesalahan diri beliau, sehingga beliau bisa menerima kembali dan bisa melanjutkan kemampuan. Barakallahu fiik. Nah, masya Allah, kasih hadiah. Mana? Yang kecil aja hadiahnya. Yang itu. Yang itu. Yang itu. Nah, kasih hadiahnya. Fadhal. Nanti hadiahnya dikirimkan. Baik. Iya. Ini yang jawab dari pihak perempuan, masya Allah. Kepada yang jawab ini ana salut. Karena dia memandang Fatimah yang salah. Sehingga Fatimah yang kemudian introspeksi diri, dia berusaha untuk tahu bahwasanya memang orang tuanya mati kafir, kakaknya mati kafir, ya tentunya mereka sudah divonis masuk neraka, sehingga seharusnya dia nggak menanyakan hal itu. Dan bisa jadi Aqil bin Abi Thalib yang menyelesaikan masalah. Jadi ketika Fatimah datang, Aqil tutup pintu rumahnya, dia minta maaf sama istrinya, aku minta maaf, adulah jangan dibesarkan masalahnya ini itu. Akhirnya selesai masalahnya. Jadi ada 2 unsur dalam rumah tangga ini. Para ulama menjelaskan seperti ini, jemaah. Nah, antum berdiri antum. Oh, bismillah. Antum keluar sini. Sini. Fadhal. Baik. Ana masih ingat ketika ikut kita kajian rumah tangga yang sakinah di Madinah itu, Syekh memberikan contoh ketika ada konflik di rumah tangga. Antum sebelah sana. Jauhan dulu, jangan deket-deket lah. Nah, lagi ribut masa mau deket-deket, jangan. Taib, anak ribut umpamanya. Anak ribut sama istri anak, akhirnya taib, antum pergi. Taib, dia pergi anak, ya sudah pergi sama, anak pergi, sudah ada apa urusan sama dia. Kira-kira anak ketemu dia enggak? Enggak bakal. Taib. Taib, anak ribut, kemudian antum pergi. Antum pergi. Nah, kemudian anak ikut di belakangnya. Anak ikut aja. Ikutin, fadhal. Tunggu, dia itu kadangkala hanya ingin tahu cinta nggak dia sama aku. Ketika dilihat, loh ada di belakangku, selesai urusannya, langsung salaman lagi dia. Fadhal. Jadi tunggu nolehnya jamaah. Jadi ikutin di belakang. Dan untuk para wanita, wanita ini tadi kenapa kalau dia yang berbuat salah, seorang suami pisah ranjang sama dia. Tapi kalau suami yang berbuat salah, seharusnya istri yang datang kepada suami, bukan suami yang datang kepada istri. Kalau kita ingin rumah tangga tetap bertahan. Kenapa jemaah? Suami yang berbuat salah dan dia nggak mau minta maaf sama kita. Apakah kita yang tetap mempertahankan, enggak, anak yang benar, anak tidak akan minta maaf? Rasulullah SAW mengatakan, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Kalian mau enggak aku kasih tahu wanita-wanita penghuni surga? Bala ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW mengatakan, kullu wadudin waludin a'ud.
perempuan penghuni surga itu punya 3 sifat dalam hadis ini. Wanita yang subur, wanita yang pengasih, yang ketiga wanita yang cepat kembali kepada suaminya. Idza asaa ilaiha, kalau suaminya melakukan kesalahan, yang melakukan kesalahan suami, au adzah, atau suami menyakiti istrinya, atau istri yang menyakiti suaminya. Jadi dalam 2 kondisi, perempuan ini disakiti oleh suaminya atau perempuan ini menyakiti suaminya, yang dilakukan oleh wanita ini apa? Dia datang kepada suaminya, dia pegang tangan suaminya, dia pegang tangan suaminya, lalu dia mengatakan kepada suaminya, la adzuku bi ghamdin hatta tarda. Bang, aku tidak akan memejamkan mata sampai engkau ridho kepadaku. Itu insya Allah suami, padahal yang salah siapa? Suami. Ketika mendapatkan istri yang mengatakan itu, suami akan introspeksi diri. Karena biasanya ketika orang berantem itu, dia ingin mendapatkan perlawanan. Dia ingin mendapatkan perlawanan. Ketika tidak ada perlawanan di satu sisi, dia mau nggak mau akhirnya dia malu sendiri. Maka ini kunci buat para wanita. Ketika ada konflik, ketika engkau yang melakukan kesalahan atau suami yang melakukan kesalahan, maka hendaklah engkau berusaha untuk meminta maaf kepada suami. Dan yang terakhir, kesalahan dalam rumah tangga ini ada 2. Ada kesalahan yang sifatnya kesalahan kepada suami atau kepada pasangan hidup, kepada istri. Ya dalam urusan rumah tangga lah. Bukan kesalahan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kesalahan itu berkaitan dengan hak-hak Allah, ya, dan tidak bisa diperbaiki, maka perceraian jadi solusi nanti. Suami nggak sholat, umpamanya, udah Ustaz, ana udah kasih nasihat, dia berusaha untuk ngasih nasihat, berusaha untuk memperbaiki. Jadi bukan ketika melihat suaminya nggak sholat kemudian seorang istri mengatakan, oh itu urusan dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau akan ditanya, engkau mengetahui suamimu nggak sholat, engkau punya kewajiban menegur dia. Suami seperti itu, ketika dia melihat istrinya tidak sholat, oh anak sudah maafkan dia Ustaz, anak alhamdulillah, anak orangnya tidak pemarah. Antum harus marah. Ini urusannya hak Allah, bukan hak antum. Kalau istri antum tidak menyajikan teh di pagi hari yang biasa dia sajikan, antum gak marah, itu hak antum. Itu kemuliaan buat antum. Tapi antum melihat istri melakukan kemungkaran, lalu antum diamkan dan antum tidak marah, antum menganggap itu hal yang biasa. Istri gak sholat, istri gak puasa, lalu suami udahlah urusan masing-masing lah. Bukan masing-masing. Engkau sebagai pemimpin dalam rumah. Maka tolong dibedakan hal ini, hak kita sama hak Allah. Yang dalam kedua hal ini, kalau hak kita, antum boleh memaafkan karena hak antum. Istri berzina, na'udzubillah min dzalik, itu hak Allah apa hak suami? Jamaah, kalau di negeri kita itu hak suami. Sehingga dalam hukum negara kita ini, kalau suami tidak, itu harus delik aduan. Kalau suami tidak mengadukan istrinya, ya selesai. Ada enggak, sudah biarlah urusan dia lah. Dia tidak akan dihukum, wanita ini tidak akan dihukum dalam konsep hukum di negeri kita. Tapi dalam pandangan Allah tetap antum dosa ketika membiarkan hal itu. Dan dia akan diazab dengan azab yang pedih ketika tidak bertobat. Dan antum pun akan dapat azab tersebut ketika antum tidak berusaha memperbaikinya. Kalau antum mau menerima dia kembali setelah dia bertobat, itu hak antum. Istri berzina, na'udzubillah min dzalik, kemudian dia menyesal, dia bertobat, lalu antum mau menerima dia sebagai istri lagi, itu hak antum. Tapi urusan dosa dia, antum tetap harus menegur dia harus bertobat. Kalau istri tetap berzina kemudian antum, ya nggak apa-apalah. Na'udzubillah min dzalik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu jemaah beberapa kiat ketika terjadi konflik di dalam rumah tangga kita. Semoga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan sabar, dengan bijak, dan tatkala memang
rumah tangga kita tidak bisa kita lanjutkan, maka perceraian menjadi satu solusi. Apa ada pembahasan tentang tolak nanti? Ada, insya Allah. Siap kalau. Barakallahu fikum. Nah.